Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang salah satunya senjata gaib ciptaan Tuhan. Apa itu? Berikut kisahnya. Gua itu terletak di sebelah pohon besar. Jika masuk lebih dalam ke dalam terowongan, akan tampak sebuah pintu batu dengan tulisan bahasa Ibrani di atasnya, yang berarti ini adalah tabut perjanjian. Menurut Alkitab, sekitar 3.400 tahun silam, ada sebuah tabut yang sangat indah di dunia ini. Dikatakan, tabut ini adalah jelmaan fisik Tuhan di bumi, memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Tabut ini juga pernah memisahkan laut untuk menyelamatkan orang Israel yang sedang mengungsi dan meruntuhkan sebuah kota dengan kekuatan gaibnya, bahkan pernah menjelma menjadi semacam perangkat komunikasi zaman kuno, sehingga Tuhan dapat menyampaikan kehendaknya kepada dunia melaluinya. Dan berkat bantuan tabut perjanjian, bangsa Israel akhirnya menggenapi nubuatannya, mendirikan negeri sendiri di tanah perjanjian. Hingga setelah pertempuran pada tahun 587 sebelum Masehi, keberadaan tabut perjanjian pun tidak diketahui. Meski pernah ada sarjana yang berusaha menemukannya, namun sia-sia. Tabut perjanjian itu raib entah kemana. Tapi yang mengejutkan adalah seorang arkeolog baru-baru ini mengklaim kepada dunia luar bahwa ia telah menemukan tabut perjanjian dan terkejut mendapati tabut perjanjian itu sepertinya pernah ditempatkan di sarkofagus piramida Agung Giza. Saat itu, orang Mesir mengandalkannya untuk menguasai kekuatan misterius dari alam semesta. Lalu, di mana sebenarnya sarjana ini menemukan tabut perjanjian itu? Benarkah tabut perjanjian itu memiliki kekuatan gaib seperti yang dilegendakan? Menurut para sarjana, bahwa setelah dia menemukan tabut perjanjian, dia menyerahkannya kepada keturunan Yesus. Dan keturunan yang dimaksud ini bukanlah orang biasa, tetapi seorang tokoh besar yang umum kita ketahui. Dan sekarang dia berencana membawa tabut perjanjian itu kembali ke hadapan dunia. Berikut mari kita kilas balik sejenak ke tahun 1979 Masehi. Ketika itu, seorang arkeolog menemukan bukti penting bahwa tabut perjanjian pernah disimpan di piramida Mesir. Temuan menakjubkan. Tom Kratzer adalah seorang profesor arkeologi lulusan Departemen Arkeologi di Universitas Montana. Pada tahun 1979 Masehi, dalam sebuah studi arkeologi spontan, Tom ke kuil Hathor di Mesir. Saat itu, Tom terus menatap relief yang menggambarkan dendera laik atau lampu dendera hingga menjelang senja. Pada tahun 1902, seorang ilmuwan bernama Norman Lockyer lebih dulu menyadari bahwa lampu dendera itu mungkin adalah sebuah bohlam pijar. Dia bahkan mencetuskan pandangannya bahwa mungkin inilah sebabnya mengapa para arkeolog tidak dapat menemukan bekas minyak lampu yang menyala di piramida Mesir, karena sejak dulu orang Mesir kuno telah menggunakan bola lampu. Pandangan Norman ini seketika menarik perhatian komunitas ilmiah, karena Norman adalah salah satu ilmuwan yang tidak asing lagi di kalangan akademik. Bahkan dia adalah ilmuwan pertama dalam sejarah manusia yang menemukan keberadaan helium dan juga pendiri jurnal ilmiah terkenal Nature. Namun terlepas dari status akademik Norman yang tinggi, orang-orang tidak percaya bahwa Mesir kuno memiliki kemungkinan teknologi bola lampu kala itu. Tapi ini tidak mempengaruhi kognisi Tom, karena dia menemukan relief-relief yang menggambarkan dendera laik atau lampu dendera di kuil Hathor saja. Misalnya 2 relief di ruang bawah tanah selatan dan 2 relief di gereja utara. Bahkan di koridor Y di sisi barat juga banyak terdapat simbol lampu pijar. Tetapi ini bukan alasan Tom berada di sana hingga menjelang senja. Tom menatap lampu dendera itu karena dia terus berpikir, jika memang Mesir memiliki teknologi bola lampu pada 5.000 tahun yang lalu,
Lalu dari mana sumber listrik pada bola lampu itu? Di saat sedang merenung hingga sepanjang senja, tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah pemikiran liar. Mungkinkah sumber listrik itu berasal dari piramida Mesir? Lalu Tom pun segera ke piramida Agung Giza. Ketika memasuki ruang tempat makam raja, dia mengukur sarkofagus yang kosong. Bagian dalam sarkofagus berukuran panjang 198,27 cm, lebar 68,1 cm. Tunggu dulu. Panjangnya 198,27, lebar 68,1. Bukankah ini ukuran yang pas dengan tabut perjanjian yang legendaris itu? Mungkinkah sarkofagus kosong itu digunakan untuk menyimpan tabut perjanjian? Tom pun seketika merinding ketika membayangkannya. Dalam benaknya, dia terus berpikir, apakah ada kemungkinan saat itu orang Mesir kuno menggunakan piramida untuk mengumpulkan semacam energi yang kuat, kemudian menggunakan tabut perjanjian melepaskan kekuatan itu untuk memasok listrik. Alasan Tom berpikir bahwa piramida itu terkait dengan tabut perjanjian bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena menurut Alkitab, tabut perjanjian itu sendiri memiliki energi yang sangat kuat. Bahkan ada orang yang tewas seketika saat tidak sengaja menyentuh tabut perjanjian itu. Konon katanya, tercium aroma bau terbakar yang tajam pada mayat si mati, seakan tersengat listrik. Yang paling penting adalah, menurut Alkitab, orang yang membuat tabut itu berasal dari Mesir. Dan jika ingin memahami seluk-beluk semua itu, kita harus menarik mundur waktu ke 1440 sebelum Masehi. Saat itu, Mesir sedang dalam masa yang sangat makmur. Tutmosis III, Fir'aun ke-6 dari dinasti ke-18. Sekitar 3400 tahun silam, pernah ada seorang Fir'aun yang sangat kejam, Tutmosis III di tanah Mesir. Menurut catatan sejarah, semasa berkuasa, Tutmosis III memperluas wilayah perbatasan Mesir ke Suriah dan Nubia atas. Ini adalah periode terbesar dalam cakupan wilayah dan momen paling membanggakan dalam sejarah Mesir. Dan pada saat itu, ketika Fir'aun dan para menterinya sedang mendiskusikan wilayah untuk berperang berikutnya, seorang penjaga tiba-tiba melaporkan bahwa ada seorang gembala berharap bisa berbicara empat mata dengan Tutmosis III. Setelah mendengar laporan penjaga, para menteri yang hadir pun tidak bisa menahan tawa gelinya. Mereka berpikir dalam hati, dasar gembala sinting, memangnya dia siapa mau bertemu Fir'aun? Sampai setelah penjaga itu menyebut nama si gembala dengan suara gemetar, semua menteri tiba-tiba terdiam seketika dan segera berjalan keluar dari aula pertemuan. Ternyata penggembala ini tidak lain adalah Pangeran Musa yang tinggal bersama Fir'aun di istana. Faktanya mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik sebelumnya. Hingga Musa mengetahui ternyata dirinya bukanlah anggota keluarga kerajaan yang sebenarnya, melainkan seorang bayi terlantar yang dipungut oleh ibunya dari sungai Nil, sedangkan orang tua kandungnya yang sebenarnya adalah seorang budak dengan status sosial terendah di Mesir, yaitu bangsa Israel. Setelah mengetahui fakta dirinya yang sebenarnya saat itu, Musa pun tidak ingin lagi tinggal di istana. Jadi dia melarikan diri dari istana. Tetapi ketika itu, dia berinisiatif untuk kembali lagi ke istana, dan saat itu, Tutmosis III sangat senang bisa bertemu Musa lagi. Meskipun dalam tubuhnya mengalir darah seorang budak, namun Tutmosis III tidak terlalu peduli, bahkan menyambutnya dengan hangat dan memintanya untuk makan siang bersamanya. Tapi ajakan ini ditolak oleh Musa. Musa memberitahu Fir'aun bahwa kedatangannya kali ini adalah berharap Tutmosis III jangan lagi memperbudak orang Israel dan mengizinkannya membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jika Fir'aun tidak setuju, maka Mesir akan menanggung angkara murka dari Tuhan. Bisa dibayangkan betapa tercengangnya Tutmosis III ketika Musa selesai berbicara. Asal tahu saja,
Tutmosis III saat itu adalah Fir'aun yang menciptakan posisi kuat Mesir, setiap hari menerima penyembahan hormat ribuan orang. Dalam benaknya sang Fir'aun seakan berkata, memangnya dia Musa siapa? Hanya seorang gembala berdarah budak saja berani sekali bicara dengan nada seperti itu. Selain itu, Fir'aun masih harus mengendalikan orang Israel untuk membangun kuilnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka meninggalkan Mesir? Jadi Fir'aun dengan tegas menolak permintaan Musa dan berusaha mengekang secercah rasional terakhirnya untuk tidak membunuh Musa. Tetapi yang mengejutkan Fir'aun, setelah Musa pergi, 10 tulah yang sangat mengerikan ternyata benar-benar melanda Mesir, termasuk sungai Nil yang awalnya jernih seketika menjadi lautan darah dalam semalam. Sejumlah besar katak memenuhi segenap negeri Mesir. Sekujur tubuh orang Mesir juga dihinggapi kutu dan sebagainya. Selama tulah tersebut, Fir'aun Mesir mencoba mencapai kesepakatan lain dengan Musa. Tetapi Musa dengan tegas mengatakan bahwa kecuali semua orang Israel dibebaskan, jika tidak, maka segala sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi di kemudian hari. Sayangnya, Fir'aun tetap saja bersikeras tidak menyetujui permintaan Musa. Hingga akhirnya terjadilah tulah ke-10, yaitu kematian putra sulung negeri Mesir. Dikatakan bahwa semua putra sulung di Mesir pada waktu itu tewas secara misterius dalam semalam, termasuk putra sulung Tutmosis III. Jadi setelah mengetahui kematian putra sulungnya, Fir'aun pun dengan sedih setuju untuk membebaskan semua bangsa Israel. Tetapi beberapa kemudian, dia pun menyesal. Dia bahkan memimpin pasukannya untuk mengejar Musa siang dan malam. Hingga akhirnya, sebelum mencapai Laut Merah, Fir'aun melihat orang-orang Musa. Pada saat itu, banyak orang Israel berpikir bahwa kali ini mereka benar-benar tidak akan selamat. Tetapi ketika orang-orang Musa merasa putus asa, terjadilah keajaiban. Saat itu tampak Musa melangkah ke dalam air dan memisahkan laut dengan tongkatnya agar orang-orang Israel bisa lewat. Sampai setelah orang Israel terakhir keluar dari dasar laut, tembok laut yang semula berdiri tegak runtuh seketika dan menenggelamkan seluruh tentara Mesir. Ini adalah kisah Musa membelah laut yang sangat terkenal. Meskipun sebagian besar orang berpikir bahwa bagian ini mungkin rekaan oleh generasi selanjutnya, namun anehnya, pada tahun 2000, seorang ilmuwan Swedia, Dr. Leonard Moller, menemukan banyak peninggalan tentara Mesir di bawah Laut Merah, seakan tentara Mesir memang benar-benar pernah ditenggelamkan Laut Merah. Lebih penting lagi, menurut sejarah Mesir, putra sulung Fir'aun Tutmosis III memang tewas karena sebab yang tidak diketahui. Mungkinkah isi dari perjanjian lama itu benar-benar pernah terjadi? Jika memang demikian, maka tidak ada salahnya kita tanggapi dengan serius cerita berikut ini. Karena menurut Alkitab, Tuhan meninggalkan senjata yang sangat penting di bumi sesaat setelah peristiwa Laut Merah. Tabut Perjanjian. Menurut deskripsi kitab Keluaran, sejak orang Israel meninggalkan Mesir, Tuhan selalu melindungi bangsa Israel hampir sepanjang waktu. Pada siang hari ia akan menjelma seperti pilar awan, menuntun dari udara. Pada malam hari, ia akan memancarkan cahaya untuk membimbing bangsa Israel. Dalam kitab Keluaran disebutkan bahwa setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir 3 bulan kemudian, mereka pernah berkemah di kaki Gunung Sinai dan berencana untuk beristirahat sejenak di sana. Tetapi tak disangka, pada hari ketiga di perkemahan, tiba-tiba terdengar gemuruh keras dari puncak Gunung Sinai. Ketika orang-orang melihat ke arah puncak gunung, mereka tak menyangka melihat Tuhan ke Gunung Sinai dalam gumpalan cahaya api. Orang-orang pada saat itu bahkan bisa merasakan bumi bergetar hebat. Ketika Musa melihat pemandangan itu, dia pun segera menuju puncak gunung. Dan benar saja, di gunung itulah Musa akhirnya bertemu Tuhan dan mendapatkan 2 loh batu dengan 10 perintah Tuhan tertulis di sana. Dan untuk menyimpan loh batu,
Tuhan meminta Musa membuat tabut perjanjian untuk menepatkan 10 perintah Tuhan. Tabut perjanjian adalah simbol penting dalam kehidupan umat Tuhan. Tabut perjanjian bukan hanya tempat asli untuk menaruh 10 perintah. Tabut perjanjian juga melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Dalam Keluaran 25, Tuhan memberikan instruksi kepada Musa untuk membuat tabut perjanjian. Tabut perjanjian terbuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas murni di bagian dalam dan luarnya, dengan ukuran sekitar 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Kalau di konferensi panjangnya sekitar 131 cm, lebar 79 cm, dan tinggi 79 cm. Untuk diketahui, ada beragam versi mengenai ukuran tabut perjanjian ini. Sebagai tutup dari tabut itu, harus dibuat dari emas murni dengan panjang 2,5 hasta dan lebar 1,5 hasta, dengan 2 patung kerub yang sayapnya terbuka dengan ujung-ujungnya saling bertemu. Tuhan melarang siapapun menyentuhnya. Jadi tabut perjanjian dibawa dengan cara dipanggul menggunakan 2 kayu pengusung. Tuhan akan berbicara kepada Musa dari antara 2 kerub emas di atas tabut yang disebut tutup pendamaian. Dikatakan bahwa ketika Musa menerima 10 perintah yang diberikan oleh Tuhan dan berjalan turun dari Gunung Sinai, sekujur dirinya tampak bersinar, terutama bagian wajah yang tidak dapat ditutupi pakaian. Di saat naik gunung dan setiap saat Musa ingin bertemu Tuhan, dia akan menutupi wajahnya terlebih dahulu. Terkesan seakan dia melindungi wajahnya dari semacam energi. Dan satu-satunya pertanyaan adalah, apa sebenarnya energi yang diantisipasi Musa? Mungkinkah semacam radiasi ketika Tuhan turun? Namun satu masalah belum terpecahkan, masalah lain pun muncul. Setelah Musa selesai membuat tabut perjanjian, tabut perjanjian itu mulai terus melepaskan energi yang kuat, dan energi ini ternyata sangat mirip dengan radiasi nuklir yang hanya dapat ditemui di abad 21. Cukup sekian dulu episode hari ini. Nantikan sambungannya pada episode terakhir. Terima kasih atas perhatiannya.